Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi gelombang elektromagnetik. Ya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Amirullah, absen 19. Saya Jahansin Cynthia, absen 7. Saya Jahwa Nafisa Zembia, absen 36. Saya Niken Witawan Isyas, absen 25. Saya Delia Dilbutin, absen 1. Saya Muhammad Nasir Rasadi, absen 18. Gelombang elektromagnetik atau biasa kita sebut dengan game adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan media perantara, sehingga dapat bergerak melalui ruang hampa. Gelombang ini terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang bergetar secara bersamaan dan tegak lurus terhadap arah rambatnya. Karakteristik game. Yang pertama, tanpa medium. Game dapat merambat di ruang hampa tanpa memerlukan medium. Yang kedua, gelombang transversal. Arah rambat tegak lurus terhadap arah getarannya. Yang ketiga, kecepatan konstan. Kecepatan di ruang hampa sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang keempat, medan listrik dan magnet. Perubahan medan listrik dan magnet terjadi bersama dan saling berbanding lurus. Yang kelima, fenomena optik. Game yang mengalami refleksi, refraksi, interferensi, dan difraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi Amirullah, absen 19 dari kelas 12 C2. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang spektrum game, yang dimana spektrum game ini memiliki gelombang radio. Nah, gelombang radio ini memiliki panjang milimeter hingga ribuan kilometer dengan frekuensi 5 kali 10 pangkat 5 Hz hingga 10 pangkat 9 Hz. Nah, manfaatnya ini digunakan dalam komunikasi, nirkabel, radio, televisi, dan navigasi global positioning system. Bisa disingkat GSP. Nah, untuk yang kedua ini terdapat gelombang mikro, yang dimana gelombang mikro ini memiliki panjang gelombang 1 mm hingga 30 cm dengan frekuensi 3 kali 10 pangkat 9 Hz hingga 3 kali 10 pangkat 11 Hz. Nah, manfaat dari gelombang mikro tersebut bisa digunakan dalam oven microwave, radar deteksi objek, dan komunikasi satelit. Nah, untuk yang ketiga ini terdapat sinar inframerah. Nah, sinar inframerah ini memiliki panjang gelombang 700 nanometer hingga 1 mm dengan frekuensi 3 kali 10 pangkat 11 Hz hingga 4 kali 10 pangkat 13 Hz. Manfaatnya ini dapat digunakan dalam terapi panas, remote control, penginderaan malam, dan analisis kimia. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, ada cahaya tampak, memiliki panjang gelombang 400 nanometer ungu hingga 700 nanometer merah, dengan frekuensi 4 dikali 10 pangkat 14 Hz hingga 8 dikali 10 pangkat 14 Hz. Manfaatnya penting bagi penglihatan manusia, digunakan dalam teknologi laser dan fotografi. Yang kelima, ada sinar ultraviolet atau UV, memiliki panjang gelombang 10 nanometer hingga 400 nanometer dengan frekuensi 8 dikali 10 pangkat 15 Hz hingga 10 pangkat 17 Hz. Manfaatnya digunakan untuk sterilisasi, produk vitamin D, dan deteksi kebocoran pada sistem HVAC. Yang keenam, ada sinar X, memiliki panjang gelombang 0,01 nanometer hingga 10 nanometer dengan frekuensi 3 dikali 10 pangkat 15 Hz hingga 5 dikali 10 pangkat 19 Hz. Manfaatnya digunakan dalam diagnosa medis melalui röntgen seperti mendeteksi patah tulang dan masalah kesehatan lainnya. Yang ketujuh, ada sinar gamma, memiliki panjang gelombang kurang dari 0,01 nanometer dengan frekuensi 10 pangkat 18 Hz hingga 10 pangkat 22 Hz. Manfaatnya digunakan dalam radioterapi untuk pengobatan kanker dan sterilisasi peralatan medis dan pengujian keretakan logam. Yang pertama, tegak lurus. E dan B saling tegak lurus satu sama lain serta tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, persamaan Maxwell menjelaskan bahwa perubahan dalam medan listrik dapat menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, menunjukkan gelombang elektromagnetik merambat. Yang ketiga, kecepatan gelombang. Kecepatan cahaya atau C dalam ruang hampa dapat dinyatakan sebagai C sama dengan E per B, menunjukkan hubungan antara kekuatan E dan B. Yang keempat, energi gelombang. Energi dalam jam terkait dengan intensitasnya yang dapat dinyatakan sebagai S sama dengan E dikali B,
menggambarkan laju energi yang dapat dipindahkan oleh gelombang. Berikut adalah manfaat-manfaat game. Yang pertama yaitu gelombang radio. Dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan untuk siaran radio dan televisi. Yang kedua yaitu gelombang mikro. Di kehidupan sehari-hari dapat digunakan dalam oven microwave untuk memasak. Yang ketiga yaitu sinar inframerah. Pada kehidupan sehari-hari dapat digunakan dalam remote control dan penginderaan malam. Yang keempat yaitu cahaya tampak. Pada industri digunakan dalam pemotongan dan pengelasan. Serta di kehidupan sehari-hari penting untuk penerangan dan aplikasi visual. Yang kelima yaitu sinar ultraviolet atau sinar UV. Pada pertanian dapat membantu fotosintesis. Yang keenam adalah sinar X. Pada industri dapat digunakan untuk mendeteksi cacat pada logam dan kedokteran untuk pencitraan organ dalam tubuh. Yang ketujuh yaitu sinar gamma. Pada pertanian dapat mengurangi populasi hama dan pada kedokteran dapat digunakan untuk terapi kanker dan sterilisasi peralatan medis.